Selamat berjumpa kembali adik-adik yang terkasih. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa dan ragam bahasa. Kita patut bersyukur bahwa negara kita, negara Indonesia ini, bangsa kita ini dikaruniai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan juga dikaruniai variasi bahasa yang begitu banyak di seluruh daerah. Jadi selain itu kita juga punya banyak bahasa daerah. Jadi ragam bahasa itu adik-adik berbeda dengan pengertian tentang bahasa daerah. Ragam bahasa adalah bahasa yang sama, hanya memiliki variasi yang berbeda. Jadi keragaman berbahasa itu merujuk pada keberagaman cara orang dalam berbahasa atau menggunakan bahasa karena berbagai faktor. Mari kita lihat jenis-jenis keragaman berbahasa tersebut. Yang pertama adalah ragam bahasa perorangan atau idiolek. Ragam bahasa idiolek adalah ragam bahasa yang digunakan oleh individu. Ragam bahasa idiolek itu adalah kekasan atau gaya bahasa seseorang dalam berbicara. Itu ditandai oleh warna suaranya, kemudian intonasinya, jedanya. Lalu pertanyaannya, apa penyebab dari keragaman berbahasa itu? Itu bisa terjadi karena lingkungan, kemudian bisa terjadi karena bahasa pertama orang tersebut, bisa terjadi karena pendidikannya, kemudian kebutuhannya, maupun kebiasaannya. Oke adik-adik, mari kita dengar dua audio berikut dan menebak siapa orang yang berbicara ini. Stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Sampai hari ini kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Oke, baik adik-adik. Benar bahwa yang pertama adalah Bapak Presiden Joko Widodo dan yang kedua adalah Ketua Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Jadi kita bisa mengidentifikasi dua orang ini karena kekasan mereka di dalam berbahasa. Itulah yang dinamakan idiolek. Sampai hari ini Yang berikut adalah ragam bahasa berdasarkan wilayah atau dialek. Ragam bahasa berdasarkan wilayah atau dialek ini adalah variasi bahasa berdasarkan wilayah atau batas-batas geografis. Jadi adik-adik, suatu bahasa itu bisa terpecah menjadi beberapa variasi yang berbeda dan dalam beberapa kurun waktu yang sangat lama bisa menjadi bahasa yang benar-benar berbeda. Verhaar memberi contoh tentang bahasa Latin pada beberapa abad yang lalu. Pada awalnya hanya sebatas beberapa dialek saja. Tetapi kemudian tumbuh menjadi bahasa yang benar-benar berbeda atau berlainan, maka muncullah bahasa Prancis, kemudian bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, dan lain-lain. Lalu apa penyebabnya adik-adik? Penyebabnya adalah letak geografis, budaya, tingkat mobilitas, maupun kekreatifan penuturnya. Oke, mari kita dengar audio berikut untuk membedakan contoh dialek. Oke, atau audio ini. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah
pertama adalah dialek dari Papua dan yang kedua adalah dialek dari Jawa. Yang kedua adalah ragam bahasa sosiolek atau ragam bahasa berdasarkan kelas sosial. Jadi ragam bahasa adik-adik bisa berbeda karena perbedaan latar belakang dari individu atau kelompok sosial. Jadi perbedaan ini bisa terjadi karena usia, jenis kelamin, status sosial seperti pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi contohnya di dalam masyarakat kita misalnya kaum bangsawan dan rakyat biasa, atau kalangan pejabat dan petani, atau kaum intelektual atau para ahli, dan orang awam, atau bisa juga bahkan orang tua dan anak-anak. Mari kita tonton video yang pernah viral berikut. Bagaimana ini suasana masyarakat yang saudara lihat? Katanya ada masyarakat. Iya, ada masyarakat. Bukan jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harus sosialisasi, Pak. Bukan ke kami. Siap. Nanti Ya, terima kasih, Pak. Bukan, gini. Oke, adik-adik, ini adalah video sengketa pemilu di Papua. Jadi bagaimana seorang saksi ceplos-ceplos dan suaranya bahkan lebih besar dari hakimnya. Jadi sebenarnya ini tidak masalah adik-adik. Begitulah perbedaan ragam bahasa orang awam yang dan orang yang ahli, atau dalam hal ini dalam konteks video ini adalah para hakim. Jadi perbedaan itu bisa sangat bisa terjadi karena memang perbedaan latar belakang. Yang berikut adalah ragam bahasa fungsiolek atau ragam bahasa berdasarkan bidang. Ragam bahasa ini bisa berbeda karena perbedaan bidang, misalnya bidang olahraga, bidang bisnis, atau bidang matematik, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat contoh ketika seorang politikus berbicara pada saat kampanye dan seorang tokoh agama ketika dia berkhotbah. Yang berikut adalah kesantunan berbahasa. Bukan kesantunan, tapi ragam kesantunan berbahasa. Yang pertama adalah ragam halus. Itu digunakan dalam situasi formal dan resmi, serta menunjukkan kesopanan dan penghormatan. Yang kedua adalah bahasa yang kasar. Bahasa yang kasar nih adik-adik adalah bahasa yang kurang sopan atau cirinya adalah dapat menyinggung perasaan orang. Yang berikut adalah ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan itu digunakan dalam komunikasi tatap muka, sedangkan ragam tulisan itu yang kita lihat di artikel, surat kabar, maupun pesan teks. Lalu apa perbedaan dari kedua ragam ini? Kalau ragam lisan itu adik-adik sifatnya verbal atau lisan, sedangkan tulisan itu dia tertulis atau non-verbal. Lalu yang berikut ragam lisan itu adalah suprasegmental, itu ditandai dengan lafal, intonasi, maupun jeda. Sedangkan di dalam ragam tertulis itu ditandai oleh tanda baca. Lalu yang berikut dalam ragam lisan itu umumnya ragam lisan itu tatap muka. Jadi dia disertai dengan ekspresi. Sedangkan di dalam ragam tulis itu tidak bertatapan muka sehingga tidak disertai oleh ekspresi. Yang berikut ragam lisan itu sangat kompleks dan luas. Jadi orang bisa menghasilkan ribuan kata dalam 1 jam atau ratusan kalimat dalam 1 jam. Sedangkan ragam tertulis ketika kita menulis dalam 1 jam mungkin kita hanya menghasilkan beberapa kalimat saja. Lalu yang berikut ragam lisan itu sederhana atau kelengkapannya bisa diabaikan. Misalnya sederhana dalam hal kamu hendak kemana, dia bisa saja menjawab ke pasar tanpa mengucapkannya secara lengkap, saya hendak ke pasar. Lalu dia bisa menggunakan kata yang tidak baku, misalnya kata saya. Kalau orang timur biasanya, orang Indonesia Timur biasanya saya sa saja atau pergi pi saja. Lalu yang berikut kalau ragam tertulis itu dia harus detail dan harus baku supaya orang bisa memahami apa yang ditulis. Lalu kalau ragam lisan itu adik-adik dia bisa berubah-ubah dalam hal misalnya hari ini dia berbicara tentang topik yang sama, besok dia membicarakan topik yang sama tetapi bahasanya bisa berbeda dengan bahasa sebelumnya. Sedangkan kalau ragam tertulis ketika dia tulis topik ini maka tulisan itu dicetak kembali, maka tulisan itu tetap atau bersifat tetap, tidak berubah. Lalu yang berikut adalah ragam formal dan informal. Ragam formal itu biasa kita temui di dalam pidato, surat resmi maupun tugas akademik. Sedangkan informal itu biasanya dalam situasi santai seperti dalam percakapan dengan teman, postingan di media sosial, ataupun
ataupun pesan teks. Lalu yang berikut, yang terakhir adalah ragam yang mengalami gangguan percampuran. Yang pertama bahasa gaul, itu bahasa yang biasa kita temui pada kalangan anak muda. Biasanya misalnya kata lapar disebut sebagai lapar, atau aku, gue, atau tidak, yang enggak gitu. Lalu yang berikut adalah bahasa campuran, gabungan dari dua bahasa atau lebih seperti bahasa Melayu pasaran atau bahasa Tionghoa peranakan. Itu terjadi karena kontak antara budaya ketika masyarakat yang satu dan yang lainnya berinteraksi. Jadi kurang lebih itu adalah materi bahasa dan ragam bahasa yang bisa kita dengarkan hari ini. Terima kasih.